Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Ini tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu, ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan. Sementara laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April. Nah, kemudian kami juga persoalkan tentang ketentuan yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah bahkan juga skripsi itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan. Bahkan sama sekali di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang saya juga termasuk ikut merancangnya. Jadi kami akan dibodohi. Mohon maaf, saya saja yang pernah di DPR saja akan berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang atau penyelenggaraan undang-undang, apalagi masyarakat biasa. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan kepada Komisioner Komnas HAM Republik Indonesia agar membela hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat Indonesia, agar kami bisa menggunakan hak asasi kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap kepada publik sesuai dengan undang-undang yang tersedia di Republik Indonesia. Jadi tergerak hati kami dengan kemampuan akademis kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat dan hak kami sebagai Komnas HAM. Tuh ada kerjaan ya, rombongan sirkus ngadu ke Komnas HAM. Kemarin nantangin ya, nantangin ujung-ujungnya ngadu ke Komnas HAM. Fix mereka ketakutan. Loh, kok berani banget Bang mengatakan bahwa mereka ketakutan? Ini adalah salah satu bukti nih mereka ketakutan. Kenapa kok saya bilang begitu? Kalau mereka itu punya bukti yang valid bahwa ijazah Jokowi palsu, mereka tidak akan pernah ngadu ke Komnas HAM lah, ngadu ke inilah, gak akan pernah. Ketika mereka dilaporkan, mereka akan tetap terus, ya kan, menghadapi itu karena mereka punya cukup bukti untuk mengatakan ijazah ini palsu. Kalau sudah mereka mengadu ke sini, mengadu ke situ, minta perlindungan ini, minta perlindungan itu, udah terbukti bahwa mereka ketakutan dengan apa yang mereka katakan selama ini.
Ini saya sangat sesalkan sekali sebenarnya ya. Ketika mereka kemarin berteriak-teriak seolah-olah paling benar, hari ini mereka mencari tameng-tameng untuk melindungi perbuatan yang mereka sudah lakukan gitu. Kasihan banget sih. Ada lagi yang belain juga, kasihan banget. Belain loh. Belain gerombolan ini, belain kalau yang masih mau belain. Ahmad Kozinudin, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Hari ini mereka mendatangi Komnas HAM dan mengadu ke Komnas HAM kalau Pak Jokowi itu katanya melanggar HAM. Dan mereka juga mengadukan kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kok ada manusia seperti ini yang tinggal di Indonesia gitu? Mereka yang sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sudah menuduh skripsi Pak Jokowi salah, palsu, keliru, dan giliran Pak Jokowi sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ingin membela diri dengan melaporkan mereka ke polisi, biar pembuktiannya di pengadilan, biar pembuktiannya di ranah hukum. Kok mereka panik, cari bantuan sana-sini, cari perlindungan sana-sini. Terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on. Apa ini? Orkestra apa ini? Kerjaan mereka ini sepertinya bikin gaduh aja gitu loh. Siapa yang gak kesel lihat perilaku-perilaku seperti ini di Republik ini, teman-teman? Siapa yang gak kesel? Coba kalian komen di bawah ya. Siapa sih yang percaya orang-orang ini? Saudara Roy Suryo, Rizbon Sianipar, dan T. Fauzia hari Mereka ketakutan, takut di penjara, mereka lapor ke Komnas HAM. Masukin, penjarakan mereka, jangan didiamkan. Udah ketakutan itu, sekarang lapor ke Komnas HAM. Siapa kalian? Mengaku dikriminalisasi lah, segala macam. Nah, selama ini apa yang kalian lakukan ke Jokowi? Apa yang kalian lakukan? Itu bukan kriminalisasi juga? Masukin mereka. Komnas HAM, emang siapa? Bisa. Kalian bebas. Lihat aja. Kalau kalian belum masuk penjara, kita nggak puas. ini Cie, ada yang ngadu ke Komnas HAM nih ya. Kemarin ngadunya ke DPD RI, tidak digubris. Minta tolong ke Pak Presiden Prabowo, diam. Sekarang ke Komnas HAM, tidak tahu lagi besok ngadunya kemana. Ke KPAI kah, ke PBB kah, atau ke gangguan PLN. Makanya jangan so pintar, jangan so hebat. Gara-gara dengar kalimat saya kasihan, maka lari pontang-panting minta perlindungan sana sini.